Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama generasi muda. Akses informasi menjadi semakin cepat, memungkinkan siapa saja untuk terlibat dalam berbagai isu, termasuk isu politik. Tapi, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik generasi muda? Sebelum lanjut ke pembahasan itu, saya akan bertanya mengenai beberapa hal kepada para generasi muda. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Indonesia? Cukup atau sangat penting karena ya seperti yang kita tahu, anak muda tuh pasti 95% lah punya sosial media, dan gue rasa untuk mereka berbicara itu lebih mudah menggunakan media sosial karena menurut gue seperti kayak platform X yang anonim, mereka lebih leluasa untuk berpartisipasi dalam politik menurut gue karena mereka merasa lebih aman. Itu sih. Di mana sih Anda biasanya mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai isu-isu politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini? Saya biasanya mendapat informasi tentang isu-isu politik yang terjadi di Indonesia saat ini tuh biasanya saya nyari dari Twitter. Karena di Twitter tuh pertukaran informasinya sangat cepat dan terpercaya. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X telah mengubah cara generasi muda memahami dan berpartisipasi dalam politik. Informasi yang dulunya hanya bisa didapatkan dari televisi atau surat kabar, kini telah mudah tersedia di genggaman tangan kita. Media sosial menjadi sumber informasi politik yang lebih interaktif dan cepat. Namun, tidak hanya itu, media sosial juga memfasilitasi partisipasi politik. Mulai dari menyebarkan petisi online, berpartisipasi dalam kampanye digital, hingga mendukung kandidat dengan komentar dan postingan. Generasi muda tidak lagi terbatas pada partisipasi politik konvensional, seperti ikut pemilu, tapi juga turut aktif dalam diskusi politik di dunia maya. Salah satu contoh yang nyata adalah gerakan #reformasi di korupsi pada tahun 2019, di mana mahasiswa dan aktivis muda berhasil mengorganisir demonstrasi besar-besaran melalui media sosial. Tagar ini menjadi trending topik di Twitter dan Instagram, membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang ampuh dalam memobilisasi gerakan politik. Tentu saja, pengaruh media sosial ini tidak selalu positif. Meski media sosial membuka ruang bagi generasi muda untuk lebih terlibat, tantangan seperti penyebaran hoaks dan informasi yang tidak akurat menjadi masalah besar. Misalnya, banyak disinformasi yang menyebar di masa pemilu dapat memecah belah masyarakat. Bahkan, partisipasi politik di media sosial bisa menjadi hanya simbolis. Artinya, seorang merasa sudah berpartisipasi hanya dengan membagikan atau menyukai sebuah postingan, tapi tidak terlibat dalam tindakan nyata seperti memilih atau ikut serta dalam kegiatan politik secara langsung. Secara keseluruhan, media sosial telah menjadi alat penting bagi generasi muda untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam politik. Namun, penting bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Kompetensi digital dan pendidikan politik yang baik sangat dibutuhkan untuk melawan disinformasi
dan memaksimalkan potensi positif media sosial dalam demokrasi kita. Ingat, media sosial adalah alat yang bisa memperkuat demokrasi. Dengan pengetahuan yang tepat, generasi muda bisa menjadi penggerak perubahan politik yang positif di masa depan. Nah, jadi itu saja dahulu pembahasan kita pada video kali ini. Jadi sampai jumpa di pembahasan berikutnya di minggu depan. Terima kasih.